Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjut ke mata pelajaran yang kedua, yaitu tematik. Yuk kita buka buku tematiknya halaman 143. Nah, untuk hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 5. Kita simak sama-sama ya. Setiap tempat wisata memiliki aturan sendiri. Aturan tersebut harus kita patuhi seperti pada cerita berikut ini. Nah, bawahnya ini ada ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Nah, di sini ada teks yang berjudul Bermain di Taman Air. Bunda akan membacakan, kalian simak baik-baik ya. Banyak orang yang berwisata ke taman air. Di sana ada banyak permainan air. Ada meriam air, seluncuran, pancuran, dan ember air. Semua pengunjung asik bermain di taman air. Namun ada peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan harus dipatuhi agar semua nyaman dan aman bermain di taman air. Contoh peraturan itu adalah: 1. Tidak berlari-lari di tepi kolam yang licin. 2. Tidak bercanda saat meluncur dari ketinggian. 3. Tidak makan dan minum saat di kolam. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah contoh peraturan saat kita bermain di taman air atau kalau kita mau berwisata berenang ya. Nah, ini bawahnya ada jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa saja permainan di taman air? Nah, yang sudah tadi kita baca ini sudah disebutkan apa saja yang ada di taman air. Lalu yang kedua, siapa yang asik bermain di taman air? 3. Mengapa kita harus mematuhi peraturan di taman air? 4. Sebutkan contoh peraturan di taman air. Nah, ini kalian jawab. Sebelum kalian jawab, kalian baca lagi teksnya agar kalian bisa menjawab 4 pertanyaan ini ya. Lalu kita balik halaman 144. Nah, di sini ada ayo mencari tahu. Ino dan teman-teman bermain lempar bola di kolam renang. Mereka bermain dengan bersemangat. Namun, mereka harus patuh pada peraturan. Nah, ini gambarnya. Ino dan teman-temannya sedang bermain lempar bola di taman air. Nah, bawahnya ada beri tanda centang untuk peraturan bagi Ino dan teman-teman. 1. Tidak mengganggu pengunjung lain. Nah, menurut kalian ini peraturan bagi Ino atau tidak? Kalau ya, kalian beri tanda centang pada kolom sebelahnya. Kalau tidak, kalian kosongkan saja atau boleh disilang. 2. Boleh melempar pengunjung lain dengan bola. 3. Berteriak dengan sekeras-kerasnya. 4. Tidak bermain di kolam yang ramai pengunjung. 5. Tidak membuang air di dalam kolam. Maksudnya tidak buang air ini disebut pipis ya. Tidak buang air kecil atau pipis ya. 6. Bermain di kolam yang dangkal. Nah, menurut kalian Ino harus patuhi dari 6 aturan ini atau tidak? Kalau iya, kalian beri tanda centang di kolom yang sudah disediakan. Kalau tidak, boleh dikosongkan atau boleh disilang. Ya, bawahnya ada ayo berolahraga. Nah, ini kita lewati saja ya. Kita buka langsung halaman 146. Nah, di sini yang paling atas ada ayo diskusi. Pernahkah kamu memainkan permainan pada gambar di bawah ini? Coba deskripsikan cara bermainnya. Sebutkan pula alat yang diperlukan. Nah, kita perhatikan yang A. Kita perhatikan gambar A. Ini ada gambar anak-anak sedang bermain tarik tambang ya. Nah, menurut kalian cara bermain tarik tambang itu bagaimana dan apa saja alat-alat yang diperlukan? Kalian sebutkan. Lalu yang B, ini gambar anak-anak sedang bermain apa ya?
bermain lempar bola ya, atau kucing-kucingan ya, yang temannya yang tengah mengejar bola dan teman yang lainnya melempar bola. Nah, permainan ini kalian sebutkan cara bermainnya dan apa saja alat yang diperlukan saat bermain. Seperti ini. Lalu yang C ini lompat tali ya. C ini lompat tali. Jadi kalian sebutkan juga cara bermainnya dan alat apa saja yang diperlukan untuk bermain lompat tali. Lalu yang D bermain apa tuh? Yoyo. Ya, yoyo. Nah, cara bermain yoyo itu bagaimana? Kalian sebutkan dan alat apa saja yang kalian perlukan. Nah, di sini jadi kalian dari keempat gambar ini satu-satu kalian sebutkan cara bermainnya dan alat apa saja yang diperlukan, ya. Yang ini boleh kalian tulis di buku paket saja, boleh juga kalau misalkan kalian mau ditulis di buku tulis juga boleh. Lalu bawahnya ada ayo berlatih, amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Pilih 5 benda dan jelaskan benda-benda tersebut. Nah, nih kalian disuruh, oh maaf ini bukan 5 ya, 4. Karena di sini tersedianya hanya 4. Jadi kalian sebutkan 4 nama benda, kalian tulis nama bendanya apa, lalu kalian sebutkan ciri-ciri bendanya. Ya, sama seperti yang hari kemarin kita pelajari ya. Jadi kalian sebutkan namanya dan ciri-ciri bendanya. Ini boleh benda apa saja yang ada di sekitar kalian. Misalkan kalau di rumah ada televisi ya. Kalian tulis nama bendanya televisi. Ciri-ciri bendanya apa saja? Televisi, ciri-ciri bendanya bentuknya seperti persegi, bentuknya persegi. Lalu ciri-ciri bendanya, apalagi televisi, kalian sebutkan saja ya. Jadi kalian pilih 4 benda dan kalian jelaskan benda-benda tersebut ya. Jadi untuk hari ini tugasnya kalian buka halaman 143. Ini kalian jawab pertanyaan sesuai dengan teks di atas. Lalu halaman 144 yang kalian beri tanda centang untuk peraturan bagi Ino dan teman-teman. Dan halaman 146 yang ayo diskusi, kalian sebutkan cara bermainnya dan alat apa saja yang diperlukan pada 4 gambar ini. Lalu kalian amati benda-benda, 4 benda ya, dan jelaskan ciri-cirinya ya. Kalau sudah selesai, difoto lalu dikirim ke Bu Dewi. Semangat terus anak-anak, semangat terus untuk kedepannya juga harus tetap semangat. Ingat pesan Bu Dewi, jaga kesehatan, dikurangi waktu bermainnya ya. Kalau perlu di rumah saja. Kalian kalau di rumah bisa baca dongeng, membaca buku-buku pelajaran. Apalagi kalau kalian mengulangi pelajaran yang kemarin-kemarin, itu lebih baik daripada kalian bermain di luar. Karena kan saat ini sedang pandemi seperti ini, jadi kita harus banyak-banyak di rumah saja ya. Dan kalau keluar kalian harus memakai masker. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan jangan telat makan. Jadi kalian harus tetap sehat. Oke? Terima kasih. Kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa berkumpul, belajar, dan bermain lagi seperti biasa di sekolah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.